dalam urusan pekerjaan, kehidupan dunia, mungkin kita bisa berorientasi, kita bisa bikin proyeksi, kita bisa bikin orientasi. Tetapi kemudian kalau akhirat bagaimana mungkin kita abaikan dan tidak punya persiapan. Maka pada kesempatan kali ini kita mengingatkan tentang betapa utamanya berbagi dengan sesama, atau yang kita kenal dengan sedekah atau sodako dalam bahasa Arab. Nah, kenapa dengan sedekah? Ternyata sedekah ini mempunyyi banyak keutamaan. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah, bagikanlah apa-apa yang aku anugerahkan kalian, dari apa-apa yang telah kita dapatkan dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari rezeki kita, dan dari apa yang telah dikeluarkan dari perut bumi. Kenapa? Karena memang Allah sejatinya pengen menguji kita dengan nikmat yang diberikan, dengan rezeki yang diturunkan, dengan pekerjaan, kekayaan, harta yang diberikan. Adakah kita punya keterpanggilan untuk berbagi dengan sesama? Mana kosong itu cemlima, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tidak akan berkurang harta yang dibagikan. Bahkan banyak kita peroleh dalam kehidupan ini testimoni orang-orang yang mendapatkan langsung kebahagiaan karena dia rajin bersedekah. Bapak Ibu, betapa sedekah itu bisa menolak bala, bisa menghindarkan kita dari bencana. Kita pun hari ini masih H2C, harap-harap cemas sambil berdoa semoga ada keajaiban, terutama di bulan Ramadan. 43 awak yang sampai hari ini belum ditemukan. Dalam teorinya jam 3 pagi tadi hari Sabtu dengan 72 jam sudah habis oksigen. Tapi mereka sampai hari belum tahu di mana, belum ada informasinya. Ini menjadi musibah. Awak kapal apa namanya? Nanggala 402. Luar biasa. Allah kemudian mengajarkan kepada kita, ketika ada takdir yang berlaku, siapa yang pernah tahu, dan kita tidak bisa tidak mau. Kita berharap mereka selamat, kita berharap mereka ada kabarnya, kita berharap mereka ketahuan di mana posisinya. Meskipun secara teori sangat tipis sekali. Ketika ada pesawat terbang yang jatuh, yang terakhir dengan kopilotnya yang terkenal soleh, sampai hari ini pun juga hanya serpihan-serpihan dan belum dipastikan di mana semua dengan kondisi yang bisa diketahui secara pasti. Lagi-lagi Bapak Ibu, dalam Al-Quran dikatakan ketika orang sudah meninggal dunia, kalau mereka bisa dibangkitkan, mereka berkata, fa'asaddaqo wa aku minas sholihin. Ya Rabb, kalau engkau tangguhkan kematianku, engkau kembalikan aku hidup ke dunia ini, aku janji Rabb, aku akan bersedekah. Bayangkan, mereka ngomong kalau bisa dikembalikan, ya. Fa'asaddaqo, aku akan janji bersedekah ya Rabb, aku akan berbagi ya Allah, aku akan janji orang jadi orang soleh. Itu semua keinginan, harapan, tapi tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Alhamdulillah, kalau kita masih bisa berbagi, kita bisa bersedekah, kita bisa peduli dengan sesama, apalagi di bulan yang berkah. Bapak Ibu rahimakumullah, bala demi bala, bencana demi bencana sejatinya bisa dicegah selain dengan doa, yaitu sedekah. Orang yang gemar bersedekah akan mendatangkan bahagia, karena kebahagiaan menjadi luar biasa bagi orang bersedekah ketika bisa melihat senyum bahagia bagi mereka yang menerima. Dan jangan-jangan dari doa-doa mereka lah yang membuat kita urusan menjadi mudah,
rezeki lancar jaya, sehat jiwa dan raga. Apalagi anak yatim, Bapak Ibu, kata Nabi, ana wa kafil yatim kahatain fil jannah. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, yang memberikan penghidupan, kelayakan anak yatim seperti dua jari di surga. Saking dekatnya dengan Nabi seperti dua jari. Nabi gambarkan orang yang menghidupkan, menyantuni, mengasihi, memberikan beasiswa sekolah, memberikan mereka ma'isyah sehingga bisa belajar menjadi anak yang baik, maka nanti bersama Nabi seperti dua jari. Sementara al-hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahul jaza, tidak ada balasan kecuali surga. Hanya redaksinya, orang yang berhaji mabrur akan dapat surga. Tapi surga di mana? Lantai berapa? Klaster siapa? Dengan siapa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi testimoni Nabi, informasi Nabi tentang orang yang peduli anak yatim, kahacai fil jannah, berarti dekat dengan Nabi seperti dua jari yang begitu dekat. Nah, begitulah betapa luar biasanya kalau kita mau berbagi dan peduli. Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik yang kita sayangi. Yang ketiga, bahwa sedekah itu bisa memberikan kelancaran dari urusan. Pak, Ibu, teman-teman semua, saya punya banyak kasus. Ada dulu teman sekolah SD menikah, saya khutbah nikah. Adiknya menikah, saya khutbah nikah plus doa. Tapi qadarullah waktu itu mereka menikah hampir beda setahun dua, tapi pernikahan hampir 5 tahun belum dikasih keturunan. Dia kerja di kota besar, yang pasti bukan di Sumatera. Lalu kita komunikasi, saya bilang namanya si Fulan, tapi dulu dipanggil abang karena masih kecil. Kan dia anak satu-satunya laki, yang lainnya perempuan, maka bahasa sehariannya abang. Kita pun manggilnya abang, karena satu kelas, tapi karena panggilan rumahnya abang, kita panggil abang. Bang, gimana cerita bang? Itulah belum dapat. Lalu saya bilang begini, coba minta ke Allah, tapi dengan wasilah. Wasilahnya apa? Ente, saya bilang, secara ekonomi mampan. Ente punya pekerjaan di kota besar, secara ekonomi baik. Ente cari orang yang betul-betul susah. Silakan searching, silakan googling, silakan minta informasi di mana orang yang betul-betul susah. Lalu ambil sebagian hartamu, kau sedekah ke dia, kau bantu dia. Lalu nanti kau minta ke Allah berdoa, lalu kau minta ke orang yang kau bagi untuk mendoakanmu. Apa hajatmu, apa mintamu, sampaikan kepada mereka. Lalu kau pun berdoa kepada Allah untuk meminta, ya Rabb, andai kau terima sedekahku, engkau terima apa yang aku beri kepada mereka, aku ikhlas atasmu ya Allah, maka tolong Rabb, beri aku keturunan. Jadi Bapak, boleh kita bertawasul, menjadikan kebaikan kita wasilah, tapi mintanya ke Allah, bukan wasilah ke kubur. Orang lama mati itu tidak bisa apa-apa, dia hanya minta doa kita yang hidup. Maka kita hidup minta doa orang yang mati, itu namanya gagal paham. Ya, kita boleh minta wasilah tadi, kita bersedekah ke orang yang miskin atau anak yatim. Tolong Bu ya, ini ada sedekah, ada rezeki kami untuk keluarga. Tolong doakan kami agar Allah ridho apa ini jadi kebaikan dan kami berikan kepercayaan. Qadarullah masyaallah fa'ala. Di tahun itu, setelah saya bilang, kalau kamu masih punya rezeki umroh lah, minta ke Allah, nangis, sujud, berdoa di sana, di tempat mustajab. Tidak lama dari umroh, si abang tadi punya kembar, hamil, adiknya yang 2 cewek hamil. Jadi hari itu papanya dapat cucu langsung 4. 5 tahun lebih kurang dapat cucu langsung dari 4 dalam setahun. Saya yakin itu wasilah dari sedekah. Bukan satu saja, ada yang lain juga yang saya dapatkan. Dan ketika ada yang bertanya, Ustaz, saya belum dapat. Kalau setahun saya bilang tidak apa-apa, itu masih wajar. Setelah setahun periksa medis, ya. Kalau medisnya katanya masih baik, tidak ada masalah, mulai cari cara yang tidak biasa, minta ke Allah. Kalau cuma 1 juta, 2 juta, 10 juta, sementara penghasilan bisa 100 juta, sedikit. Pokoknya serahkan bagi paling susah, jadikan wasilah, minta ke Allah. Semua itu tentang takdir Allah. Tapi kita yakin, karena salah satu fadilah sedekah itu akan melancarkan urusan.
Saya sering tanya juga, Ustaz, lancar-lancar terus rezeki, tidak perlu, alhamdulillah. Apa tak resepnya? Saya bilang, merasa kaya, merasa cukup dari yang kita punya, salah satu cara bersedekah. Kenapa seringkali kita merasa susah, nggak cukup dengan apa yang kita punya? Karena kita pelit bersedekah. Sedekah itu sunnah, Bapak Ibu, apalagi wajib zakat harta. Nah, kemarin saya di satu perusahaan swasta di Bengkulu, saya bilang, Ustaz, 8 tahun saya kerja situ belum pernah berzakat. Nah, maaf teman-teman di belakang sampai ke depan, kita punya kewajiban zakat harta, itu yang wajib. Kalau sampai nisabnya, sampai haulnya wajib. Kalau misal penghasilan teman-teman 5 juta, berarti cuma 125.000. Itu wajib dikeluarkan, jangan dipakai untuk dapur, jangan dipakai untuk buat sumur. Tidak boleh di dompet, tidak boleh disimpan, keluarkan. Itu yang wajib. Kalau misalnya kepala taspen punya penghasilan 20 juta sebulan misalkan, berarti berapa? Berapa dosa hapusnya? 20 juta. Kalau juta 25.000, berarti berapa 10 juta? Cuman berapa? Yang dia hitung berapa? Kalau 20 juta, berarti 2,5%-nya berapa? Berapa? 500.000 atau 5 juta? 20 juta 2,5%-nya. Nah, 500.000. Bayangkan, woi Pak, banyak Pak, 500.000. Jangan tengok 500.000-nya, tengok 19.500.000 yang dipunya. Kalau Pak kalkulasi Pak sederhana, 1.025.000. Pak, kalau 1 juta nggak wajib, tapi kalau Bapak mau keluarkan itu lebih baik. Kenapa? Akan bertambah berkah. Berkah itu adalah yang kita punya, kita rasa itu beda. Ada orang berlimpah harta tapi nggak berkah, loss begitu saja. Entah kemana, nggak jelas, nggak lengket. Tapi kalau sedikit berkah, terasa betul punyanya. Nah, itu yang wajib harta, apalagi yang sedekah. Sedekah dia tidak wajib, tapi kalau orang rajin bersedekah, batinnya sudah tertata. Kayaknya demam kalau nggak bersedekah. Ya, kayaknya dia gelisah kalau nggak bersedekah. Dan banyak Pak testimoni. Ya, kemarin teman saya juga cerita, dia waktu itu punya masalah keluarga. Ya, setelah dia sholat di masjid Jami, keluar dari masjid, dia sengaja, pokoknya ngasih saya di bawah 10.000 waktu itu katanya. Ada orang kayaknya orang susah, dia kasih saja 10.000. Setelah itu dia menemui salah seorang dosen di satu kampus swasta di sini. Lalu dia ceritakan dari sholat zuhur ketemu ke kampus itu, dia cerita dia punya masalah keluarga yang bla 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 bla. Lalu si dosen itu bilang, saya bantu kamu, minta rekening, saya bantu 10 juta. Kaget dia sampai mau nangis. Gimana Pak? Saya bantu kamu 10 juta, minta nomor rekening kamu. Pak, tidak sampai 1 jam keluar 10.000 diganti 10 juta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia sulit, di saat dia susah, panik, lalu dengan kesadaran dia kasih 10.000 pada orang waktu itu. Lalu dia cerita dengan salah seorang dosen swasta di sini. Karena orang itu memang, saya tahu orang rekodnya memang secara kelimapan, karena dulu pernah juga punya ini itu. 10 juta Pak, tidak sampai 1 jam Ibu. Itulah matematikanya Allah. Man ja'a bil hasanati falau asyru amsaliyah. 1 bisa dilipatkan 10, bisa sampai 700. Termasuk Ramadan baca Quran 1 huruf dilipat gandakan 10, 70, 700. Itu matematikanya Allah, kalkulasinya Allah. Kalau kita bilang, Pak, kalau sedekah 100.000 ya dari 1 juta, berapa itu sisa? 900.000 Pak. Oh tidak, kalau kalkulasi Allah jangan 9 juta, 990 juta. Gimana ceritanya? Oh tadi kita sedekah 100.000 Pak, di tengah jalan maaf ada kecelakaan, atau kita dapat informasi anak kita sakit, masuk rumah sakit, harus diopname. Ternyata setelah beberapa biaya cuma sekian. Tadi keluar 100.000, biaya cuma 1 juta pengobatan. Jangan-jangan itu cara Allah mengganti sedekah tadi. Tapi kan Pak semakin berkurang. Oh tidak. Kalau tadi berkurang,
Bisa saya sakitnya anak kita itu biaya sampai 10 juta. Tapi kalau nggak kasih, ternyata biaya cuma 1 juta. Dan kita keluar seluruhnya cuma 100 ribu. Itu matematika. Berarti masih untung kita.